Pernah kepikiran nggak sih soal resiko di tempat kerja? Bahkan loh, waktu kita lagi duduk nyaman di depan meja. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa kita sebut K3. Ini tuh bukan cuma soal aturan, tapi ini adalah fondasi buat bikin tempat kerja kita jadi sehat dan pastinya produktif. Yuk, kita mulai! Oke, kita langsung aja mulai dengan fakta yang jujur cukup bikin merinding. 82.050. Ya, sebanyak itulah kasus kecelakaan kerja di Indonesia, dan ini cuma dalam 4 bulan pertama di tahun 2024. Gila kan? Angka ini tuh bukan sekedar statistik dingin loh. Di baliknya, ada puluhan ribu cerita, puluhan ribu keluarga. Ini jadi pengingat keras kalau isu keselamatan kerja itu super mendesak. Nah, biar lebih kebayang, ini dia alur obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenalan sama bahaya-bahaya di tempat kerja, terus lihat apa jadinya kalau K3 diabaikan. Habis itu, kita bedah apa sih K3 itu sebenarnya, kenapa K3 itu justru investasi, dan yang paling penting, gimana ini semua jadi tanggung jawab kita bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bahaya di tempat kerja. Kalau ngomongin bahaya di kantor atau pabrik, apa sih yang pertama kali kebayang? Pasti nggak jauh-jauh dari mesin-mesin besar atau cairan kimia kan? Tapi ternyata risikonya itu jauh lebih luas dari itu dan banyak yang seringkali nggak kelihatan. Jadi secara umum ada 4 jenis bahaya utama. Yang pertama, jelas ya, bahaya mekanis, kayak terbentur, kepotong, sampai jatuh. Terus ada bahaya kimia, dari paparan bahan-bahan berbahaya. Nah, yang sering disepelekan nih, bahaya ergonomi. Posisi duduk yang salah berjam-jam? Yap, itu termasuk. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, bahaya psikologi. Stres karena kerjaan, tekanan mental, ini tuh silent killer yang diam-diam bisa ngerusak kesehatan kita. Lalu, apa yang terjadi kalau K3 ini, ya udah, diabaikan aja? Percaya deh, ini bukan cuma soal satu insiden kecil. Ini tuh kayak efek domino. Satu kelalaian kecil bisa memicu rentetan kerugian yang luar biasa besar buat semua pihak. Dan dampaknya ini, wah, merembet kemana-mana. Jelas, yang paling parah ya cedera serius, atau bahkan kecelakaan fatal. Belum lagi gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Buat perusahaan, produktivitas anjlok. Bisa kena sanksi hukum, reputasi hancur. Ujung-ujungnya, lingkungan kerja jadi negatif, nggak sehat, dan moral semua orang turun drastis. Oke, dari tadi kita ngomongin K3, dan K3. Tapi sebenarnya K3 itu apa sih? Nah, penting banget buat kita paham kalau K3 itu bukan sekedar tumpukan aturan tebal yang bikin pusing dan ngebosenin. Bukan. Ini adalah sebuah sistem yang utuh dan komprehensif. Kalau kita lihat definisinya, intinya K3 itu adalah segala kegiatan yang tujuannya buat ngejaga dan ngelindungin kita, para pekerja. Fokusnya cuma satu, mencegah. Mencegah kecelakaan dan mencegah penyakit yang muncul gara-gara kerjaan. Simpelnya gitu. Karena ingat ya, lingkungan kerja yang aman itu bukan bonus, tapi hak dasar kita semua. Dan ternyata cakupannya itu luas banget loh. K3 itu nggak cuma ngurusin helm atau sepatu safety, tapi juga lihat faktor biologi, ergonomi yang tadi kita bahas, bahkan sampai ke psikologi kerja alias kesehatan mental. Fasilitas kebersihan dan higienis juga masuk. Dan tentu aja harus ada orang-orang K3 yang emang kompeten di bidangnya. Jadi benar-benar ngelihat kesejahteraan kita secara utuh, luar dalam. Nah, supaya semua ini nggak cuma jadi wacana, K3 yang efektif itu harus dijalankan lewat yang namanya Sistem Manajemen K3 atau SMK3. Anggap aja ini kayak otaknya, semuanya direncanain, bisa diukur, dan nyambung satu sama lain. Jadi pendekatannya itu proaktif, bukan reaktif. Maksudnya, kita mencegah masalah sebelum kejadian, bukan baru sibuk pas udah ada korban. Nah, sekarang ayo kita geser sedikit cara pandangnya. Sering banget kan K3 itu dianggap sebagai biaya tambahan. Salah besar. Mulai sekarang, coba lihat K3 sebagai investasi. Beneran, ini investasi paling penting yang bisa ngasih keuntungan luar biasa, baik buat karyawan maupun buat perusahaannya sendiri. Lihat deh, ini benar-benar situasi win-win. Buat kita sebagai karyawan, kita jadi ngerasa aman, nyaman, kesehatan fisik dan mental kejaga, pastinya jadi lebih termotivasi. Nah, buat perusahaan, karyawan seneng, produktivitas pasti naik. Tingkat absensi turun, citra perusahaan jadi positif, bahkan bisa lebih gampang narik investor. Jadi, ngelindungin karyawan itu sebenarnya strategi bisnis yang paling cerdas. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas. Penerapan K3 merupakan investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan ganda, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Jadi, dapat untung dari sisi kemanusiaan karena kita melindungi orang, sekaligus dapat untung dari sisi bisnis karena kinerja perusahaan jadi lebih baik.
Kurang apa lagi coba? Tapi, semua rencana bagus dan sistem canggih tadi nggak akan jalan tanpa satu hal paling penting, apa itu? Keterlibatan kita semua. Soalnya, ngebangun lingkungan kerja yang aman itu bukan cuma tugasnya manajer atau tim K3. Ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Biar sukses, K3 itu butuh 3 pilar utama yang kokoh. Pertama, harus ada komitmen dari para bos dari manajemen puncak, mereka yang nyediain sumber daya dan bikin kebijakan yang jelas. Kedua, pelatihannya harus benar-benar berkualitas, biar semua orang paham risikonya apa dan harus gimana. Dan pilar ketiga, ini yang gak kalah penting, keterlibatan aktif dari kita semua para karyawan untuk nerapin prosedur aman itu setiap hari. Satu aja pincang, sistemnya bisa goyah. Contohnya kayak alur ini nih. Ini nunjukin dengan jelas banget gimana penanganan kecelakaan itu dilakukan secara sistematis. Ada langkah-langkahnya, dari pertolongan pertama, lapor, investigasi, sampai ada tindakan perbaikan biar nggak keulang lagi. Nah, ini bukti nyata kalau K3 yang efektif itu adalah sebuah sistem yang hidup dan berjalan, bukan cuma slogan bagus yang ditempel di tembok. Obrolan-obrolan penting kayak gini itu asiknya nggak berhenti sampai di sini aja kan? Nah, biar kita bisa terus belajar dan diskusi bareng, jangan lupa ya buat follow, like, dan tinggalin komentar kalian di akun kami. Pendapat kalian berharga banget. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Lingkungan kerja yang kayak gimana sih? Yang sebenarnya pengen kita bangun bersama? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih.